Jadi kita punya kesempatan, tinggal 10 hari terakhir ini manfaatkan saya full speed, full ibadah, full speed. Tidak ada jalan lain kecuali apa? Harus i'tikaf. Nggak ada jalan lain. Maka seperti saya bilang kemarin, infak itu termasuk amal yang paling hebat, bisa mengangkat kita menjadi yakin sama Allah. Infak itu bisa membuat kita makin cinta akhirat. Tapi ada amal yang, saya bilang kemarin hebat kan, ada amal yang lebih hebat daripada itu lagi. Apa itu? I'tikaf. Ini lebih hebat lagi. Orang kok sudah i'tikaf berarti apa? Cinta akhiratnya sudah tinggi. Hanya orang yang i'tikaf yang berarti sudah mulai bisa meninggalkan dunia. Karena bukan main-main, karena 10 hari. Bayangkan 10 hari meninggalkan anak, istri, suami misalnya, meninggalkan keluarga lagi tuh, meninggalkan kerja, meninggalkan indahnya tempat tidur, meninggalkan nyamannya rumah kita, meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita, ke masjid kita full 10 hari. Oh, mungkin orang nyumbang duit mudah. Mungkin orang nyumbang duit mudah, karena duitnya banyak. Ya, duitnya banyak, dia nyumbang banyak itu mungkin mudah, kan dia bisa cari lagi. Tapi menyumbang waktu 10 hari, menyumbangkan kenyamanan 10 hari, menyumbangkan enaknya aktivitas dunia 10 hari, tinggalkan semuanya, full masuk masjid. Oh, tidak semua orang yang bisa, men. Nggak bisa semua orang bisa, men. Hanya orang-orang terpilih yang bisa. Hanya orang-orang terpilih yang bisa. Makanya bang saya, jadi untuk bisa itu tidak aja malik sekarang itikaf lah. Azam nggak sekarang itikaf. Mulai malam nih ya. Ini malam 21 itikaf. Aku harus itikaf, harus kayak gitu. Aku harus itikaf. Supaya apa tadi? Supaya takwanya dapat, terasa Allah dekat. Ibadah mulai terasa nikmat, nanti di itikaf tuh insya Allah dapat semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih kembali dipertemukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Sekarang kita masuk pada hari yang ke-20. Ya, ini kita sudah masuk pada babak-babak final Ramadan. Kita masih bersyukur, ya Allah masih berikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita sehingga masih bisa sampai di hari yang ke-20 ini. Ya, mudah-mudahan tetap diberi kesempatan oleh Allah dan kemudahan sampai di hari selesai Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah dengan baik. Sehingga kita lalu Ramadan ini kita benar-benar bisa mendapat Ramadan yang sukses, yaitu bisa meraih takwa dan berbagai macam kebaikan-kebaikan Ramadan. Ya. Dan juga kita bersyukur Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam sama kita sehingga kita tetap semangat dalam ibadah kita. Mudah-mudahan semangat iman, semangat Islam, semangat ibadah ini terus Allah sampaikan, bukan hanya Ramadan ini saja, tapi Allah sampaikan sampai selesai Ramadan, bahkan sampai nanti akhir Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, tetap kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan juga dalam keadaan kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya membuat kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia istiqomah mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabat, dan hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, ya, semaksimal yang kita bisa sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi atas izin Allah tentunya, dan bisa masuk dalam surganya Allah bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kaji kita lanjutkan. Sekarang seperti saya sampaikan tadi, kita masuk pada episode ke-20 kajian kita ini. Ya, hari ke-20 ini kita harusnya sudah mendapat tanda-tanda, sinyal-sinyal akan bahwa kita sukses Ramadan. Ya, jadi gitu. Ini sudah mau masuk babak final.
Kalau kita bagi Ramadan itu bagi 3, ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, ini kita akan memasuki 10 hari ketiga. Mulai malam ini itu sudah malam 21, berarti sudah masuk malam final Ramadan. Tentu saja makin final tantangannya makin berat. Ya. Ada orang gugur di awal, babak penyisihan, gugur di awal. Gugur di awal itu artinya ibadahnya menjadi lemes. Back to basic, sama seperti di luar Ramadan. Mungkin awalnya dia bagus, naik, ya, sering ke masjid, semangat ngaji, mulai hari ke-10 udah mulai tumbang. Nggak nyampe 10 udah tumbang. Ada yang masih bisa bertahan sampai pertengahan Ramadan, mulai akhir pertengahan kedua ini, ya, 10 kedua mulai tumbang. Ada yang masih semangat juga, ya, mau masuk hari ke-10 terakhir, tapi tengah jalan tantangan mudik lah, ya, liburan lah, sibuk mempersiapkan lebaran lah, akhirnya gugur di tengah jalan, tak sukses akhirnya Ramadan. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini selalu saya ingatkan, ya, yang pertama saya ingatkan, di hari ke-20 ini coba kita introspeksi. Yang pertama coba kita introspeksi dulu lah. Introspeksi perjalanan Ramadan kita dari awal sampai sekarang. Hari kedua kita coba introspeksi. Muhasabah diri dulu, muhasabah diri. Kira-kira tujuan takwa yang diharapkan dari Ramadan itu tanda-tandanya udah dapat kira-kira atau belum? Udah dapat atau belum? Coba introspeksi dengan jujur. Sebagaimana kita sampaikan dari awal, bahkan judul kita kajian ini adalah maksimalkan Ramadan untuk bisa meraih takwa. Sekarang sudah hari ke-20. Nah, kira-kira tanda-tanda takwa itu udah dapat belum kita? Udah kita rasakan belum? Ya, yang sebagaimana kita bahas di awal, tanda-tanda orang takwa. Minal apa tanda-tanda orang takwa? Itu mesti udah bisa kita rasakan sekarang ini. Terasa Allah sudah mulai dekat. Terasa Allah itu dekat udah di hati kita. Itu tanda-tanda orang takwa itu. Ciri orang takwa sudah terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat, yakin, cinta. Udah dapat belum itu? Tanda-tanda itu. Ya, kalau belum dapat, nah ini hati-hati, warning. Kalau belum terasa di hari ke-20 ini masih belum terasa Allah dekat, belum terasa yakin. Ya, berarti amal kita 1 sampai 20 itu masih belum nendang itu berarti. Di 1 sampai 20 yang kita kerjakan, ya, itu berarti belum nendang. 1 sampai 19 lah, karena sekarang 20. Berarti belum nendang itu berarti, belum ngangkat kita berarti itu. Amal ini belum ngangkat kita sampai dekat dengan Allah, amalnya belum sampai membuat kita menjadi yakin dan cinta kepada Allah. Nah, ini harus hati-hati, ini warning nih. Ya walaupun mudah-mudahan ya kalau sudah masih belum dapat, oke lah. Masih ada kesempatan itu. Kan 10 hari nanti harus kita gebiar lagi gitu, biar ngangkat dia. Ya, kalau kemarin kita rasanya sudah mulai maksimal tapi belum, berarti masih kurang. Ini sekarang harus lagi ke depan biar kita dapat ngangkat iman kita itu menjadi terasa Allah dekat, bisa yakin. Ya. Mulai rasa cinta sama Allah. Tuh. Yang pertama, yang kita introspeksi, udah dapat. Atau ciri-ciri takwa yang kedua, sudah belum terasa ibadah-ibadah itu kita nikmat, senang ibadah, nikmat ibadah, udah dapat belum? Udah mulai senang sholat, senang ke masjid, senang baca Quran, terasa senang, asik, nikmat, indah ibadah itu. Udah terasa belum itu? Senang sedekah. Masa 20 hari ini belum terasa? Masa 20 hari ini belum terasa nikmat ibadah? Berarti ada yang something wrong, ada yang kurang. Berarti ada yang kurang selama 20 hari ini. Mudah dalam taat, mudah mengendalikan hawa nafsu. Ini kan ada 20 hari, ini kan harusnya udah tanda-tanda dong. Kalau ibarat kue, ini sudah 2/3 lewat, udah nampak dong tanda-tanda matangnya kue itu. Masa ibarat kita kue, masa kue,
udah 2/3 waktu, tapi nggak nampak matangnya. Nah, ini hati-hati. Berarti jangan-jangan kuenya memang ada yang salah. Jangan-jangan apinya kekecilan. Jangan-jangan begitu. Ya. Atau kurang apa misalnya, yang lain. Jadi jangan-jangan begitu. Nah, mari kita lihat. Nah, sudah sampai kita pada nikmatnya ibadah itu. Nikmat sholat, nikmat sedekah, nikmat puasa, nikmat lapar. Udah 10-20 hari kita lapar. Udah nikmat belum lapar itu? Kalau menikmati makan gak hebat. Ya, itu gak usah diajarin. Dan gak usah berjuang. Saya berjuang biar enak makan. Gak perlu. Itu udah otomatis enak. Kalau makannya enak, udah gak usah berjuang. Udah enak tuh pasti. Yang udah mahal-mahal tuh, makannya udah pasti enak itu. Jangan gak usah berjuang. Enak main jet-jet, enak main medsos, enak nonton, enak ke pasar, enak ke mall, enak jalan-jalan. Itu gak usah berjuang, otomatis dapat. Tapi kalau enak ibadah, ini yang butuh perjuangan. Oh, tantangannya berat. Hawa nafsu kita nggak akan mau kita menikmati ibadah itu, ngelawan dia. Nah, ini udah kita rasakan belum nikmat ibadah? Kalau belum, warning, hati-hati. Tadi yang pertama warning juga, yang kedua warning juga. Karena itu ciri-ciri takwa. Orang takwa itu adalah orang yang mudah dalam ibadah, nikmat dalam ibadah, asik dalam ibadah, cinta dalam ibadah nantinya ujungnya. Nah, kalau kita belum ada, sudah melewati hampir 2/3 Ramadan, sekarang sudah hari ke-20, belum terasa tanda-tanda itu, oh itu kue, berarti jangan-jangan kuenya memang apinya terlalu kecil, batas nggak mateng-mateng. Apinya terlalu kecil, mateng-mateng. Ya walaupun bikin kue api juga terlalu besar, nanti hangus pula, itu jangan. Itu ya perumpamaan kira-kira begitulah. Ya. Yang kedua, nah yang ketiga, kita kalau ciri-ciri orang takwa itu yang perlu kita introspeksi, sudah nggak hati kita ini visinya akhirat? Pikiran kita ini visinya akhirat. Sudah kita belum cinta akhirat, visi akhirat. Bukan lagi dunia yang cemen-cemen ini, dunia yang rendah ini, bukan. Tapi sudah visi akhirat. Kalau belum, ini hati-hati juga warning. Masa udah 20 hari visinya belum visi akhirat? Udah 20 hari kita digeber dengan amal-amal kita, dengan puasa kita, dengan pengendalian hawa nafsu kita, dengan baca Quran kita, dengan ibadah-ibadah kita. Masa belum bisa visinya akhirat? Karena orang takwa itu sudah bervisi akhirat. Jiwanya itu sudah visi akhirat. Mengukur orang bukan ukuran dunia lagi. Mengagumi orang bukan mengagumi dunia. Mengagumi dunia ini sudah lewat. Yang kagum sekarang pada ibadah, pada akhirat. Maka saya bilang kemarin itu Ramadan ini bulan ibadah lagi, ibadah dulu, ibadah terus, ibadah lagi, ibadah dulu, ibadah terus. Akhirat dulu, akhirat lagi, akhirat. Selalu mikir akhirat, akhirat, ada pertimbangan akhirat. Udah belum kita cinta akhirat? Udah belum dunia kita genggam? Nah, kalau belum, nih warning nih. Berarti 2/3 yang kita jalan ini belum ngangkat nih. Belum mengangkat, belum nendang. Belum ngangkat iman kita. Belum ngangkat. Hati-hati. Ini makanya saya ingatkan di hari ke-20 ini untuk introspeksi. Kalau belum, berhati-hatilah. Sayang nanti Ramadan, tinggal 10 hari lagi. Kalau ini nggak kita berhati-hati di sini, akhirnya kita dilewati Ramadan ini dengan yang sebagaimana saya bilang di awal, betapa banyak orang Ramadan, betapa banyak orang puasa, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini yang pertama yang akan saya ingatkan. Oke, mari introspeksi. Nah, setelah introspeksi, masuk kita kepada pembahasan yang kedua. Loh, kalau gitu gimana Ustadz? Nah, oke, nggak apa-apa. Ya, setelah introspeksi, oke, nggak apa-apa. It's okay.
Ya, 1 sampai 20 masih belum terasa, is okay lah. Ya, karena kita mungkin masih sibuk dengan aktivitas dunia yang melalaikan. Ya. Tapi ya, 1 sampai 20 ini masih belum terasa, masih kita punya kesempatan 10 lagi. Nah, kesempatan 10 lagi ini jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi. Mungkin 1 sampai 20 kita masih tanggung, jadi nggak nendang dia. Nggak ngangkat iman kita tuh, misalnya ini takwa, ya, amal-amal soleh kita ini nggak nendang, nggak nyampe sini nggak nyampe dia. Berarti jangan-jangan amal kita 1 sampai 20 ini belum maksimal. Kita pikir sudah maksimal, tapi ternyata belum, gitu loh. Nggak ngangkat dia. Sedekah masih pas-pasan, sebagaimana bahasan kita pada sebelumnya. Ya, sedekah itu aja kalau kita lakukan dengan benar, menyedekahkan yang terbaik. Jadi kalau semuanya, sedekahnya terbaik, sholatnya terbaik, baca Qur'annya terbaik, zikirnya terbaik, amal solehnya terbaik, semua mulai kita lakukan ikhlas, itu sebenarnya ngangkat. Tapi ternyata mungkin ada hambatan lain, hambatannya mungkin terlalu besar. Itu mungkin akan kita bahas nanti pada poin ketiga. Jadi masih punya kesempatan kita 10 hari lagi. Makanya pada pertemuan berikut ini, kesempatan 10 hari lagi jangan lagi kita lewatkan. Jangan lagi kita sia-siakan. 10 hari, tinggal 10 lagi loh, yuk. Kita sudah lewat separuh, 2/3 perjalanan puasa kita. Tinggal 10. Jangan 10 ini jangan kita lewatkan. Makanya warningnya saya warningkan dari sekarang. Ini warning di hari itu saya warningkan nih. Jangan sampai terlewat nih. Bagi semua yang menyaksikan ini. Jangan deh. Kita masih punya kesempatan di 10 hari terakhir. Jangan kita lewatkan. Jangan kita lewatkan. Justru oke lah, 1 sampai 20 masih belum mengangkat, masih belum maksimal. Sehingga tadi, yang 3 tadi itu belum dapat ciri-ciri utama orang takwa. Allah terasa dekat, ibadah terasa nikmat, terasa mudah dalam taat, sudah mulai cinta akhirat. Kalau itu belum dapat, belum ngangkat iman kita, masih ada kesempatan 10 hari terakhir ini. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya pada 10 terakhir ini tidak ada amal yang lain. Tidak ada amal yang lain. Tidak ada kesempatan yang lain untuk bisa kita sampai pada itu kecuali apa? Kita i'tikaf. Kecuali itu. Ya. Jadi kalau 1 sampai 20 belum terasa karena banyak gangguan-gangguan, banyak hambatan belum maksimal, maka kesempatannya di 10 hari terakhir tidak ada lagi tanggung-tanggung. Nggak ada lagi main-main. Ya, harus dapat di 10 itu. Di 10 hari terakhir harus dapat yang tadi. Harus dapat takwa. Harus dapat rasa dekat dengan Allah. Harus dapat rasa nikmat dalam ibadah. Harus dapat kecintaan pada akhir itu dalam jiwa kita, hati kita. Harus dapat. Maka peluang yang paling bisa untuk dapat itu tidak ada jalan lain kecuali amalan yang namanya i'tikaf. Makanya sebelum orang tidak ada jalan lain kecuali kita harus i'tikaf. Makanya sudah saya kasih penghantar pada pertemuan yang ke-15 ya. Lihat episode ke-15 lagi. Coba yang baru bergabung, coba lihat episode 15, episode 16 itu khusus kita bahas tentang itu. Sengaja saya panaskan di awal. Di hari 15, hari 16 sengaja dipanaskan di awal. Hari ini ditegaskan lagi. Tidak ada kesempatan lain. Jadi nggak boleh lagi main-main, nggak boleh tanggung-tanggung lagi, nggak boleh lagi ibadahnya tanggung-tanggung, ibadahnya pas, nggak bisa lagi. Harus di sini full speed, bukan sekedar maksimal, tapi full speed. Penuh. Jadi ibarat gas itu habis gigi 5 kalau bisa. Mungkin selama ini kita gigi 1, ya kan? Gitu. Ibarat kita jarak misalnya, ini jarak dari sini ke Jakarta misalnya. Ya dari sini Jakarta. Jaraknya misalnya
60 kilometer. 60 kilometer. Bogor Jakarta 60 kilometer. Sudah? Ternyata ya sudah 2/3 perjalanan kita, waktu lah, misalnya 1 jam perjalanan Jakarta Bogor ditempuh kira-kira 1 jam. 60 kilometer 1 jam misal. Ya, kita anggap kecepatan maksimal itu 60 km per jam lah, kita anggaplah itu. Ya. Jadi gitu, itu udah full banget. Ternyata sudah 2/3, udah 40 menit kita naik mobil, baru sampai, nggak nyampe itu, baru sampai Sentul. Paling banter Citerep. Kilometernya masih jauh lagi. Padahal waktunya, berarti kita selama ini masih santai. Lari berapa kita itu? Nah, kalau mau cepat sampai ke Jakarta sana, tidak ada jalan lagi. Kecuali apa? Mungkin kita gigi 1, gigi 2. Oh, nggak bisa lagi. Begitu harus gigi 5 pasang. Bang, pasang gas habis. Bang. Ya, walaupun harus hati-hati. Kalau dalam dunia harus hati-hati. Tapi itu perumpamaan. Begitulah kita harusnya. Di 10 tahun harus gas habis. Gaspol istilahnya. Giginya habis, gigi 5, gasnya gas habis, tancap. Baru bisa sampai gitu. Kalau enggak nyampe. Nggak nyampe. Makanya yang kedua ini yang saya ingatkan bagi kita semua, kalau kurang-kurang gitu tidak ada kesempatan kecuali kita harus itikaf. Kalau nggak itikaf nggak dapat. Berat. Berarti kalau kita nggak itikaf, berarti kita memang tidak ingin Ramadannya sukses. Tidak ingin mau meraih takwa. Tidak ingin merasa dekat dan cinta dengan Allah. Tidak ingin kita menikmati ibadah. Tidak ingin kita bervisi akhirat. Kita mau betah di dunia. Ya udah pokoknya ya saya mah sholat. Yang penting kan saya puasa. Ya oke, ya it's depend on you. Tergantung kita semuanya. Toh juga kebaikannya buat kita kok. Cuman nanti jangan nyesel. Begitu mau mati, ya sebagaimana yang bahasan saya kemarin, mau mati. Ini kemarin saya ingatkan. Kemarin tentang infak yang saya ingatkan kemarin, tentang infak. Orang beriman, matinya nyesal karena 2. Beriman lo, udah beramal soleh juga lo. Dia udah sholat, dia udah puasa, dia udah sedekah. Dia udah ibadah, dia udah taat. Ini orang imannya udah amal soleh, tapi matinya tetap menyesal. Mau mati nyesal dia. Orang beriman tadi itu. Ini saya ingatkan, biar kita ini hati-hati nih. Kemarin saya sudah ingat tentang apa? Tentang sedekah kemarin. Penyesalannya 2 orang beriman itu yang mau mati. 1 karena kurang sedekah. Hartanya banyak, tapi sedekahnya kurang, infaknya kurang. Zakatnya pun jangan-jangan kurang juga. Tapi hartanya banyak, rumah besar, bukannya 1, 2, 3, villa tah di mana-mana. Tanah juga kayak gitu, mobilnya ya Allah. Simpanannya, sahamnya, investasinya, depositonya. Oh, uangnya. Tapi uang banyak, harta banyak, sedekahnya receh. Kaleng-kaleng kita bahas kemarin. Oh, orang model gini matinya menyesal. Kenapa menyesal? Karena dinampakkan Allah beratnya nanti tantangan ketika mati. Ya Allah, beratnya tantangan orang mau mati itu nanti. Beratnya beban dia. Beban hartanya yang akan dihisap. Bebannya hartanya dihisap, tapi sedekahnya kurang. Ya Allah, panjang akhirnya menyesal. Pengen dipanjangkan umur supaya bisa sedekah, tapi kata Allah terlambat. Nggak ada lagi istilah udah ajal datang, nggak bisa lagi kita dipanjangkan. Makanya ayat lanjutan itu Allah tidak akan panjang umur kalau sudah ajal datang. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'mal. Nggak akan dipanjang kalau ajal datang. Nah, penyesalan kedua, ini penyesalan kedua. Penyesalan kedua, mengapa orang beriman itu mati? Kenapa? Kurang amal.
kurang amal. Istilah saya dulu, ingat pelajaran dulu. Banyak utang, amalnya nggak cukup untuk bayar utangnya. Kurang amal. Ini bahasan kita nanti, kurang amal. Nah, akhirnya matinya nyesel. Beriman mati nyesel, ya Allah. Makanya ujung ayat yang surat kita bahas kemarin, lihat lagi pelajaran tentang infak itu 63 surah Al-Munafikun ayat 10-nya, apa dia bilang? Ya Allah, panjangkan umurku. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mau mati, ya Allah, panjangkan umurku. Apa? Supaya bisa sedekah. Yang kedua, panjangkan umurku biar apa? Biar aku menjadi orang yang soleh atau beramal soleh. Kenapa dia menyesal minta dipanjangkan umur biar beramal soleh? Berarti amal solehnya kurang, ibadahnya kurang. Jadi jangan leha-leha kita ini. Jangan, enggak cukup, enggak apa-apa, biar aja amalku gini-gini aja. Kan aku udah puasa kan nanti, oh pahalanya banyak. Jangan, men. Enggak cukup, men. Belum cukup, men. Nyesel nanti. Bagus nyeselnya sekarang. Mumpung masih hidup. Nanti saya akan bahas pada pertemuan yang pada ujung nanti ini. Ya. Jadi, baiklah kita pada yang pertama tadi. Pada yang kedua. Jadi kita punya kesempatan, tinggal 10 hari terakhir ini manfaatkan saya full speed, full ibadah, full speed. Tidak ada jalan lain kecuali apa? Harus i'tikaf. Nggak ada jalan lain. Maka seperti saya bilang kemarin, infak itu termasuk amal yang paling hebat, bisa mengangkat kita menjadi yakin sama Allah. Infak itu bisa membuat kita makin cinta akhirat. Tapi ada amal yang saya bilang kemarin hebat kan, ada amal yang lebih hebat daripada itu lagi. Apa itu? I'tikaf. Ini lebih hebat lagi. Orang kok sudah i'tikaf berarti apa? Cinta akhiratnya sudah tinggi. Hanya orang yang i'tikaf yang berarti sudah mulai bisa meninggalkan dunia. Karena bukan main-main, karena 10 hari. Bayangkan 10 hari meninggalkan anak, istri, suami misalnya, meninggalkan keluarga lagi tuh. Meninggalkan kerja, meninggalkan indahnya tempat tidur, meninggalkan nyamannya rumah kita, meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita, ke masjid kita full 10 hari. Oh, mungkin orang nyumbang duit mudah. Mungkin orang nyumbang duit mudah, karena duitnya banyak. Ya, duitnya banyak, dia nyumbang banyak itu mungkin mudah, kan dia bisa cari lagi. Tapi menyumbang waktu 10 hari, menyumbangkan kenyamanan 10 hari, menyumbangkan enaknya aktivitas dunia 10 hari, tinggalkan semuanya, full masuk masjid. Oh, tidak semua orang yang bisa, men. Gak bisa semua orang bisa, men. Hanya orang-orang terpilih yang bisa. Hanya orang-orang terpilih yang bisa. Makanya bang saya, jadi untuk bisa itu tidak aja melaksanakan itikaf lah. Azam mengambil sekarang itikaf. Mulai malam nih ya. Ini malam 21 itikaf. Aku harus itikaf, harus kayak gitu. Aku harus itikaf. Supaya apa tadi? Supaya takwanya dapat, terasa Allah dekat, ibadah mulai terasa nikmat. Nanti di itikaf tuh insya Allah dapat semua itu. Dapat tapi kalau itikafnya benar, ya. Nanti ada modal-modalnya juga sedikit. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Kalau modalnya nggak ada ya nggak bisa juga. Itu yang kedua. Mari manfaatkan. Oke lah. Ya, setelah introspeksi kita banyak kurangi, tapi sebetulnya tidak ada jalan lain. Mari kita intikaf. Putuskan dulu sekarang, intikaf. Aku harus intikaf. Intikaf itu berarti apa? 10 hari, mulai dari malam 21, malam ini. Ya, kita tinggalkan dunia kita, keluarga kita, rumah kita, kenyamanan kita, aktivitas kita semua kita tinggalkan. Kita masuk masjid ke rumah Allah. 10 hari, keluar nanti malam Lebaran atau malam 1 Syawal. Full kita intikaf itu 10 hari. Belum pernah mencoba, silakan mulai coba. Ya, yang menyaksikan ini belum pernah coba, cobalah.
Rasakan nanti bedanya, rasakan nikmatnya. Feel the experience katanya gitu. Rasakan pengalamannya. Wah. Rasakan pengalamannya. Oh, dahsyat. Kalau kita udah rasakan nikmatnya nanti itikaf itu dahsyat. Enggak akan kita tinggalkan itu sampai seumur hidup kita. Feel-nya beda. Nah, yang kedua. Yang ketiga, catatan kita pada kesempatan kali ini seperti saya sampaikan sebelumnya, utang kita banyak. Utang kita banyak. Saudara sekalian, banyak utang kita. Ini bahasan dulu yang di awal saya jelaskan, ya, bahwa tujuan Ramadan itu meraih takwa, yang kedua bulan perbaikan diri atau bulan penghebatan diri, yang ketiga bulan membayar hutang. Atau kalau hutangnya sudah lunas berarti bulan investasi. Investasi akhirat sebanyak-banyaknya, menabung kepada Allah amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini bulan investasi. Ini catatan ketiga. Ya, saya ingatkan kembali, kita jangan dalam amal ini jangan merasa cukup, harus merasa kurang, harus kita merasa kurang amal kita. Kadang-kadang kita nih kalau urusan akhirat rasanya udah cukup, aku udah sholat kok, aku udah puasa kok, aku udah sedekah kok, udah ngaji, udah zikir, udah. Kita sering nih kalau urusan akhirat kita merasa cukup, tapi kalau urusan dunia kurang semua rasanya. Kayaknya rumah ini udah ada satu, masih kurang nih, perlu nambah satu lagi. Mobil udah satu, kayak kurang, harus tambah lagi. Kalau bisa ini, wow, ini ke sini, kalau jalan-jalan ke sini sudah, tapi ini belum, rasanya sini belum. Kalau dunia itu rasanya belum, nggak cukup aja rasanya kita. Kalau untuk urusan dunia. Makanya kata Nabi, hawa nafsu manusia itu kalau dikasih emas sepenuh lembah pengen yang kedua, dikasih yang kedua pengen yang ketiga, nggak akan penuh. Nggak akan puas dia sebelum mulut ini sumpal dengan tanah, hari mati baru selesai. Ya itulah hawa nafsu. Nah, balik kita pada kaji kita. Jadi sekarang dalam amal soleh jangan kita utang kita banyak, jangan merasa cukup. Utang kita banyak, men. Ini saya ingatkan, saya bukan nakut-nakuti ya, tapi kalau takut bagus, itu berarti beriman. Saya bukan nakut-nakutin, hanya memperingatkan buat diri saya sendiri, buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mengingatkan, ini Ustadz nakut-nakutin aja sih, ya bagus, takut, akhirnya kita menjadi siap-siap, akhirnya nanti, saya kita bilang nanti, karena kalau amal kita kurang, utang kita banyak, nanti matinya kita nyesal, nangis, matinya nyesal, apalagi di akhirat. Matinya kita nyesal, apalagi di akhirat, lebih menyesal lagi, men. Ya, saudara-saudara kita semua, jangan, utang kita banyak. Saya bilang dulu apa? Balik. Utang kita tuh 3. Ya, utang ini 3. 1, utang dosa-dosa kita yang banyak. Dosa banyak itu jadi beban, jadi utang. Dosa kita banyak. Bisa jadi banyak dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita udah tobat, tapi tobatnya tanggung, akhirnya pengampunannya pun nggak full. Utang dosa. Utang yang kedua, utang apa? Utang amal soleh kita dulu yang kita tinggalkan waktu kita balik, kita belum tobat, sudah balik, tapi masih belum sholat atau nggak sholat, sudah balik, tapi nggak puasa, sudah balik, tapi mungkin sudah punya harta, tapi belum berzakat. Itu hitungannya utang, men. Utang hitungannya. Yang harus kita bayar, karena utang yang paling wajib dibayar itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Utang mesti kita bayar. Nanti bukan hanya plus dendanya lagi. Karena sholat itu yang kita tinggalkan di masa lalu, susah kita membayarnya. Emang kita dengan langsung bayar sholat langsung selesai? Nggak bisa. Nggak semudah itu. Apalah kalau dia nggak sengaja boleh langsung dibayar selesai. Nggak sengaja meninggalkan sholat, ya kelupaan misalnya itu kan paling sekali 2 kali, itu oke, karena nggak sengaja. Ya, karena sakit meninggalkan puasa, oke. Karena belum punya harta nggak berzakat, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja padahal mampu
Nggak cukup sekedar bayar utangnya doang. Plus denda-dendanya. Begitu. Ya macam kita kan gitu. Coba, ya, ini sebenarnya itu diamalkan oleh manusia juga. Kita terlambat bayar apa? Nah, bayar listrik atau bayar iuran apa? Terlambat 1 bulan. Misalnya bayarannya iurannya 500.000. Terlambat kita sebulan. Emangnya cukup bayar 500.000? Cukup bayar 500.000? Enggak, 500.000 plus 500.000 plus denda. Karena udah kita mengerjakan udah lewat. Bayar dendanya. Berapa dendanya kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu berapa dendanya. Kita meninggalkan sholat dulu dengan sengaja. Taubat baru umur 20, taubat umur 30, taubat umur 40, taubat umur 50. Berapa denda amal yang kita tinggalkan tuh hanya Allah yang tahu. Makanya pesan saya bagi yang tobatnya sudah lama setelah balik, hati-hati men, hati-hati. Nangis kita nanti, nangis. Mau mati nangis nanti kita. Karena apa? Karena utang belum dibayar. Nangis nanti kita. 2, utang yang kedua. Nah, utang yang ketiga itu adalah utang nikmat yang Allah berikan sama kita. Jadi Allah, hidup ini sebenarnya pada hakikatnya utang. Kita pikir gratis. Kita dikasih badan sehat itu gratis. Kita dikasih mata lengkap, tubuh lengkap, pikiran waras. Kita dikasih harta, kita dikasih umur. Kita dikasih kesempatan, emangnya gratis? Enggak ada yang gratis, men. No freelance istilahnya. Enggak ada yang gratis. Semua harus kita bayar. Bayar pakai apa? Bayar pakai amal. Jadi seluruh nikmat yang Allah berikan sama kita itu, kalau tidak kita bayar dengan amal soleh, oh ini jadi utang. Jadi utang. Nah, kalau utang yang tiga-tiga ini belum bisa, utang dosa belum diampunkan semuanya. Utang kewajiban masa lalu belum kita bayar, plus dendanya juga belum dibayar. Utang nikmat yang Allah kasih banyak, makanya makin banyak nikmat yang Allah kasih ke Allah bagi kita itu, hati-hati, makin banyak bayarannya. Makin sehat kita, makin banyak bayaran sehatnya. Maka sebenarnya beruntung ya, saudara-saudara yang belangsak hidupnya, sakit-sakitan, banyak sulitnya hidupnya, jelek lagi, hidup. Nah, itu beruntung sebenarnya. Kenapa? Hisapnya ringan. Utangnya sedikit, tapi kaya, cantik, ganteng, sehat, terkenal, apalagi koker. Utangnya banyak, men. Utangnya banyak. Kalau utangnya banyak, bayarnya pun harus banyak. Makanya makin banyak harta kita, harus makin banyak sedekahnya. Karena sedekah itu ibarat bayar utang kita. Makin banyak nikmat kita, harus makin banyak ibadah kita. Itulah bayar utang kita. Kalau nikmatnya banyak, bayar hutangnya sedikit, berarti utangnya belum terbayar. Itu beban kita. Jadi dosa yang belum terbayar, belum terampunkan, utang, amal-amal soleh di masa kita balik dulu, kita sampai kita taubat belum kita bayar, plus dendanya. Umur yang belum kita bayar juga amal soleh, nikmat yang begitu banyak dikasih, ini jadi beban. Beban itu kalau belum kita bayar, berubah menjadi siksa. Ini saya bukan nakut-nakutin. Ini poin yang ketiga yang saya bahas. Jadi siksa. Utang yang tidak terbayar jadi siksa. Jadi siksa. Makanya pantas yang kita bahas pada awal itu, mengapa orang mau mati? Ini orang mati. Yang kita bahas dalam surat 63 ayat 10, 11, 9, 10, 11 itu. Itu buat orang beriman. Mengapa orang beriman itu matinya nyesal? Orang beriman yang tadi nikmat banyak, tapi utangnya masih banyak, infaknya sedikit. Matinya nyesal. Kenapa matinya nyesal? Karena dinampakkan beban utangnya dan itu berubah jadi siksa. Berubah jadi siksa. Kenapa? Utang yang tidak terbayar, dia berubah jadi siksa. Kalau di dunia dia berupa siksa dalam artinya kesulitan hidup, penderitaan batin.
Ya. Jadi kesulitan hidup, penderitaan batin, kegelisahan, kegalauan, masalah yang berat, termasuk musibah-musibah, itu bisa bagian dari apa? Bagian dari utang yang belum terbayar. Bisa begitu. Karena utang itu kalau tidak bisa dibayar, di dunia dia bisa berupa musibah-musibah, termasuk ketidaktenangan, masalah yang belit. Mungkin duitnya banyak, tapi hatinya nggak tenang. Kenapa? Utangnya ya dibayar. Mungkin rumahnya luas, tapi nggak bisa tidur. Itu bagian dari penderitaan. Hati-hati itu yang begitu-begitu. Jadi hati-hati, yang sekarang nikmatnya banyak, sering banyak penderitaan, gak tenang, takut, itu hati-hati. Itu jangan-jangan utang yang belum terbayar, men. Di dunia berupa musibah-musibah, di sakratul maut tersiksa. Jadi orang yang utangnya banyak, belum terbayar, di dunia dia bisa menderita, musibah-musibah, di sakratul maut dia akan berat. Itulah yang makanya saya bahas. Mengapa orang sakratul maut, orang beriman yang kurang amal tuh matinya nyesal, minta ya Allah panjangkan umur. Dia ngelihat siksa, oh ya Allah siksanya. Kenapa? Kurang amal, banyak utang yang belum terbayar. Hati-hati. Mumpung masih muda nih, masih muda-muda kalian nih, jangan banyak utang lah. Bayar sekarang mumpung masih muda. Yang sudah mulai tobat di waktu tua, bayar cepat sebanyak-banyaknya sekarang. Sebelum apa? Sebelum matinya kita nyesal. Makanya orang mati yang beriman yang kurang amal itu, ya Allah panjangkan umur, banyak sedekah agar aku juga bisa beramal soleh. Kenapa? Utangnya terlalu banyak yang belum dibayar. Begitu utang banyak belum terbayar, begitu mau mati dinampakkan siksa itu nanti. Ya Allah nangis kita. Ya Allah ini nggak siksa, utang kita belum dibayar. Ya Allah, dikubur nanti kena siksa. Setelah dikubur disiksa juga. Belum habis juga utang, dibayar di akhirat. Di mana dibayarnya? Di neraka, na'udzubillah. Utang yang tidak terbayar, dikubur dapat siksa kubur. Belum habis juga bayar utangnya dikubur. Apalagi dikubur nanti, ya udah amalnya pas-pasan. Anaknya nggak mendoakan, sedekah jariahnya nggak ada, ilmu yang bermanfaatnya pun kurang. Oh, nggak tertutup utang itu. Maka disiksa lagi dikubur. Karena utangnya belum habis. Belum habis dikubur, udah begitu panjangnya, tambah lagi nanti dicuci di neraka. Nah, begitu sudah habis utangnya dengan siksa, baru dia nanti masuk surga, kalau dia beriman. Jadi orang beriman, ada nggak yang masuk neraka? Ada yang nggak kena siksa kubur? Ada. Orang beriman yang gimana? Orang beriman yang gimana? Orang beriman yang utangnya belum lunas, atau tidak terbayar. Nah, jadi kalau gitu gimana Ustadz? Nah, kalau mau bayar utang, ini kesempatannya, lagi-lagi saya katakan, kesempatan untuk bayar utang 10 hari terakhir ini. Tidak ada jalan lain, sekarang itikaf lah. Jadi bukan lagi amal yang kaleng-kaleng, itikaf. Karena 1-20 ternyata nggak cukup kemarin. Sampai sekarang nggak cukup. Maka kesempatan untuk bayar utang kita. Atau gimana kau udah lunas? Kesempatan untuk investasi sebanyak-banyaknya. Kapan itu? Itikaf di 10 hari terakhir ini. Ya, itikaflah. Siapkan diri kita, mulai malam 21 malam ini, itikaf kita ke masjid. Terserah masjid mana yang kita anggap nyaman untuk kita bisa beriktikaf di situ. Oh, kalau itikaf kita bagus, sedikit ya. Orang itikaf bagus tuh amalnya, nilainya ya Allah tinggi sekali. Oh, enggak, kita udah pernah bahas sebelumnya. Orang itikaf itu nilainya, asal syaratnya itu kita bahas. Apa syaratnya? Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak dapat juga itu. Ya, nanti modalnya ada, harus kita penuhi modal itu. Oh, nilainya, ya Allah. Kalau itu itikaf, Pak, 1. Seluruh amal kita, karena itu full ibadah, di rumah Allah ini pengalinya, ya Allah. Sholat kita dikali berapa? Udah Ramadan, di masjid lagi berapa dikali sholat kita. Apalagi sedekah kita di situ, ada sedekah. Bayangkan, semua tidur kita pun berpahala. Makan kita juga di masjid, tidur kita di masjid. Kita hanya keluar tuh kalau kita buang air saja atau berwudu atau mandi. Full 24 jam kita ibadah di masjid tuh. Bayangkan nilainya. Ibadah di rumah Allah tuh nilainya Masya Allah pengalinya. Sudahlah Ramadan, di rumah Allah pula lagi. Full 24 jam, 10 hari. Oh, pahalanya ya Allah. Utang terbayar. Apalagi
Kalau kita itikafnya bagus, peluang dapat Lailatul Qadarnya pun ya seperti kita bahas sebelumnya juga nggak main-main. Peluang terbesar kita dapat Lailatul Qadar itu adalah ketika kita itikaf. Jadi siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar, peluang terbesar itikaf lah. Kalau kita sudah itikaf, dapat Lailatul Qadar, terbayar semua utang yang saya katakan tadi itu. Terbayar utang itu semuanya. Utang mas berapa? Bayangkan nilai Lailatul Qadar itu berapa nilainya? 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ada nggak umur orang yang 83 tahun 4 bulan? Rasanya jarang. Rata-rata 70 udah hebat kali itu. 80 pun udah sangat jarang. Bayangkan umur kita 83 tahun 4 bulan itu di cover dengan 1 malam Lailatul Qadar saja. Dan orang yang dapat Lailatul Qadar itu semua dosanya diampunkan. Ingin amalnya terbayar seumur hidup 1000 bulan, dosanya semuanya diampunkan plus denda-dendanya. Makanya doa di waktu Lailatul Qadar itu bukan Allahumma ighfir lana, enggak. Karena orang diampunkan itu masih bisa kena denda. Tapi doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Fa'fu anni kalau sendiri. Ya Allah, sungguh Engkau maha pemaaf. Pengampun, pemaaf itu lebih tinggi daripada pengampun. Afu itu lebih tinggi daripada sedang mengampunkan. Kalau memaafkan itu apa? Saat denda-dendanya dihapuskan sama Allah. Lebih tinggi. Makanya kita Lailatul Qadar itu doanya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna ya karim. Jadi di itikaf itu dapat itu Qadar, terbayar utang semuanya, dosa diampunkan semuanya, amal dilipat gandakan mulai dari 21 sampai malam 30. Bahkan yang paling hebat lagi, biar tahu kalian ya, orang yang itikaf itu 24 jam dihitung sholat berjamaah. 24 jam dihitung sholat berjamaah pahalanya. Karena dalam hadis mengatakan, ya, kalau kita menunggu sholat dengan sholat yang lain itu dapat pahala juga. Jadi menunggu sholat itu pahalanya sama dengan sholat itu sendiri. Jadi menunggu sholat pahalanya sama dengan sholat itu sendiri. Nah, kalau kita 3 sholat 10 hari full di masjid, berarti kan kita nunggu sholat terus. Habis sholat zuhur, kita kan di masjid nunggu sholat. Karena kita di masjid nunggu sholat buat asar. Habis sholat asar, kita kan tetap berdiam di masjid. Berarti nunggu sholat buat maghrib. Habis maghrib tetap di masjid. Berarti nunggu sholat buat isya. Habis isya, kita kan di masjid lagi nunggu sholat buat subuh. Berarti apa? 24 jam kita menunggu sholat. Dan ada sholat dan berarti dihitung 24 jam kita sholat di situ. Bayangkan, sholat 24 jam berjamaah di masjid dihitung selama 10 hari full. Ya Allah, 24 jam kali 10 hari kali 27 tingkatan kali Ramadan, biar Allah yang ngitung. Lihat nilainya. Maka kembali sekarang saudara, jangan lewatkan itikaf ini. Please, cobalah. Sayang, jangan merasa udah cukuplah amal. Jangan, bagus kita merasa kurang. Sehingga kita merasa kurang, kita berusaha untuk menambahnya, berusaha untuk meningkatkannya. Lebih bagus merasa kurang. Akhirnya begitu kita berusaha menambahnya, begitu nanti kita meninggal, amal itu cukup, nggak nyesal. Tapi kalau kita merasa cukup, akhirnya kita leha-leha, udahlah biarin aja lah, nggak apa-apa. Yang penting kan udah sholat, udah ini ya itikaf. Untuk apa sih itikaf? Oh sekarang kan kita kan harus ini, kita kan juga manusia, kita kan harus ke sana juga. Sayang, rugi. Toh cuma 10 hari kok. Kita punya waktu dalam hidup berapa hari? 365 hari. Masa dari 365 hari itu kita tidak siapkan 10 hari aja untuk membayar semua utang kita yang begitu banyak itu? 10 hari saja. Belum tentu tahun depan kita bisa dapat kesempatan Ramadan lagi. 10 hari ini hebat. Jangan main-main dengan 10 hari ini. The best amal semua ada di sini. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu tidak pernah meninggalkan amal itikaf. Tidak pernah meninggalkan. Padahal mereka orang-orang yang apa? Orang-orang yang nggak punya utang, utangnya udah terbayar semuanya. Tapi mereka tetap berusaha untuk berinvestasi dengan sebanyak-banyak.
Jadi bagi yang sudah terlunas hutangnya, ini investasi, hari investasi, malam investasi, waktu investasi. Kapan kita dapat nanti? Di akhirat begitu kita mati, nanti mau mati, senyum. Ya Allah, pahalanya. Oh, senyum kita matinya. Nggak menyesal seperti yang tadi. Senyum matinya. Bahkan kita, ada ayatnya itu, surat Al-Fajr tuh ayat terakhir tuh, 4 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, orang takwa, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kau, wahai orang takwa, jiwa yang tenang ini, kepada kepangkuan Tuhanmu dalam keadaan kau ridho dan kau diridhoi oleh Allah. Kau ridho karena senang melihat pahala yang begitu besar, dan kau pun diridhoi oleh Allah. Karena Allah pun senang kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuk kau ke dalam gomblong hamba-hambaku yang kucintai. Wadkhuli jannati, masuk kau ke dalam surga wa ta'ala. Lihat dalam surat Al-Fajr. Matinya senyum kita. Nah, inilah 3 peringatan yang saya sampaikan. Buat saya pribadi, buat di sini, santri-santri di sini, staf, ya, Ustadz di pesantren Hilal ini, dan juga bagi kita semua yang menyaksikan acara. Dan bagi generasi selanjutnya yang mungkin disampaikan nanti. Oleh sekarang, jangan lewatkan. 10 malam terakhir, mulai malam ini malam 20, ini 20, malam ini malam 21. Mari kita siapkan. Siapkan diri kita yang sebaik-baiknya. Tapi tentu saja ada modalnya. Ya, mari siapkan modal. Ya, modal yang pertama kita ikhlas. Harus modal ikhlas. Karena yang tadi pahala yang gede itu nggak akan dapat kalau nggak ikhlas. Modalnya harus ikhlas. Sama saya ingatkan dari awal, ciri orang takwa itu adalah ciri orang yang selalu ibadahnya ikhlas. Mulai sekarang siapkan ikhlas. Jadi kita itikaf ini untuk mencari, ya Allah, aku itikaf ini mencari ridhomu. Mencari pahala yang sebanyak-banyak darimu. Mencari cintamu, harus begitu. Ini termasuk santri-santri yang ada di sini. Ini santri-santri yang ada di sini, termasuk staf-staf yang ada di sini. Jangan terpaksa. Kenapa kok itikaf? Habis diwajibkan sih sama Ustadz Sambo. Habis kayak gitu sih peraturannya. Kalau nanti nggak itikaf nanti dipecat. Kalau gini nggak ada nilainya. Berarti apa? Ibadah bukan karena itikaf, bukan karena Allah. Apa modal yang kedua? Untuk kita bisa itikaf selain kita ikhlas, yang kedua apa? Pada kesempatan kali ini, mulai sekarang ketika kita itikaf, kita harus di sini mau berjuang, fight, mau sungguh-sungguh, mau full. Modalnya harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Jadi amal yang the best itu nggak bisa kalau kita nggak sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Makanya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Tidak bisa kita full ibadah 10 hari full kalau nggak sungguh-sungguh. Ya kalau sungguh-sungguh sebentar, hari pertama mungkin, kedua udah lemes. Itu modal yang kedua, kesungguhan. Sama seperti modal Ramadan juga. Ramadan ini bulan jihad, bulan mujahadah, bulan kesungguhan. Ramadan aja bulan sungguh-sungguh, itikaf lebih harus sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Tantangannya lebih berat. Tantangan Ramadan tidak begitu berat, walaupun berat. Tapi tantangan itikaf lebih berat lagi. Kenapa? 10 hari men, bayangkan 10 hari kita tinggalkan keluarga. Kalau Ramadan kan, kalau nggak itikaf kan kita kan masih bersama keluarga. Nggak terlalu berat tantangannya. Kita masih beraktivitas dunia, nggak terlalu berat tantangannya. Tapi di 10 hari full di masjid. Tidak keluar-keluar kecuali kebutuhan yang mendesak. Hajat insaniyah. Buang air. Atau hal yang lain yang mendesak keluar gitu. Itu tantangannya berat. Hanya orang sungguh-sungguh yang bisa. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Harus. Jadi modalnya harus sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh dapat tadi semua tuh. Akan terasa nikmat, Allah akan dekat nanti di sini. Karena kesempatan untuk kita bisa dekat dengan Allah itu di masjid ini. Di masjid. Mungkin di luar masjid 1 sampai 20 kita belum terasa dekat dengan Allah. Tapi begitu kita masuk masjid di rumahnya Allah ini, wah. Masa di rumah Allah nggak terasa? Kita bertamu ke rumah orang, nggak jumpa orangnya yang punya rumah. Kira-kira gimana? Di rumah itu kita udah 10 hari. 10 hari kita bertamu di rumah orang, nggak ketemu tuan rumahnya. Itu berarti apa? Ada yang salah berarti kita. Berarti jangan-jangan nggak benar bertamunya. Sama, kalau bertamunya kita ikhlas dan sungguh-sungguh, pasti akan terasa Allah dekat. Pasti.
Ya, sungguh-sungguh. Yang ketiga, jadi Ramadan aja butuh kesungguhan, itikaf apa? Lebih lagi harus sungguh-sungguh karena tantangannya berat. Saya bukan nakut-nakutin, tapi itu fakta yang kita alami sudah bertahun-tahun. Itikaf, tantangannya berat. Setan yang nampak, setan yang enggak nampak, setan yang di hati maksudnya. Termasuk setan dalam bentuk manusia. Berat. Ada aja nanti gangguannya. Tiba-tiba anak telepon lah, istri inilah, tiba-tiba ada tantangannya, membuat kita bisa jadi gelisah dan akhirnya bisa gugur. Nah, modal yang ketiga itu perlu kesabaran. Untuk sampai 30 itu harus sabar. Ya, mulai dari malam 21 sampai malam 30 itu harus butuh kesabaran. Apa arti sabar? Itu tahan uji. Kalau 1 sampai 20 aja butuh sabar, itikaf harus lebih sabar lagi. Nggak bisa. Tidak boleh keluar masjid kecuali sangat terpaksa. Ya, kalau nggak bisa. Yang terakhir, modal yang terakhir, nah ini yang paling penting. Berani mencoba. Ngapain? Nggak ada mencoba. Ikhlas apa? Nggak coba. Mulai sekarang coba. Berapa kuatnya masuk aja dulu. Ustadz, saya hanya bisa 3 hari. Nggak apa, coba 3 hari. Ustadz, saya bisa 5 hari. Coba 5 hari. Ustadz, saya kan saya udah ada kontrak proyek Ustadz. Bisanya hanya malam saja. Coba malamnya saja. Yang penting coba dulu. Berani mencoba. Begitu kita berani mencoba, lihat nanti rasanya beda. Begitu kita masuk itikaf dengan tadi, udah ikhlas, sungguh-sungguh dalam ibadah nanti semuanya sungguh, nanti akan mulai terasa nikmat. Kita nggak akan tinggalkan nanti. Catatan terakhir. Berani mencoba ya. Catatan terakhir. Ini untuk di samping kita dapat yang tadi itu, apa kita dapat? Nanti di itikaf ini kita dapat nanti pengalaman spiritual namanya. Dahsyat. Pengalaman itu beda-beda orang. Pengalaman spiritual terasa Allah tuh kok dekat banget sama kita. Terasa rasanya dalam doa itu kita ada jawaban-jawaban dari Allah. Terasa ada sinyal dari Allah dalam berbagai macam bentuknya. Maka di situ akan makin yakin nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin cinta, makin dekat akan pokoknya indah. Rasakan nanti. Ya, mulai sekarang yang belum pernah mencoba, mulailah mencoba. Bismillah. Jangan takut, jangan pernah ragu. Banyak nanti kemudahan. Ada tantangan memang ada, tapi kalau kita berani mencobanya nanti bakal banyak kemudahan-kemudahan. Makin banyak keindahan-keindahan, makin banyak kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita. Keindahan ibadah, kenikmatan ibadah, ketenangan hati, lebih optimis. Itu akan kita dapat semuanya nanti, insya Allah. Maka boleh sekarang berazamlah. Ya Allah, aku pengen itikaf full mulai malam 21 malam ini sampai malam 30. Berikan kekuatan ya Allah, berikan kemudahan, berikan kesehatan agar aku bisa full ibadah selama 10 hari di akhir Ramadan ini. Berikan ya Allah. Berdoa sambil bismillah. Insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Bagaimana Ustaz kalau saya punya anak? Ya, diatur anaknya gimana. Boleh, orang keluarga boleh mengunjungi kita kok. Tapi jangan kita mengunjungi ke rumah. Jadi istri kita atau anak kita boleh mengunjungi ke masjid. Tapi jangan kita yang ke rumah. Nanti lain ceritanya kalau kita pulang ke rumah. Jadi boleh, nggak apa-apa. Ya. Ustaz, saya masih ada kesibukan juga. Boleh. Kalau terpaksa, oke. Keluar sebentar, selesai urusan, balik lagi ke masjid. Jadi Bapak yang mau coba, Ustaz saya masih kerja, boleh. Itikaf, berangkat dari masjid ke kantor atau ke tempat yang urusan kita, selesai urusan balik ke masjid lagi, jangan balik ke rumah. Ini boleh dalam rangka mencoba. Jadi istilahnya masih kita campur dengan nggak apa-apa, tapi kita kan terpaksa namanya. Mungkin ada kontrak yang belum selesai, ada kewajiban di luar yang belum selesai. Oke, nggak apa-apa, keluar sebentar, tapi selesai urusan kantor, selesai urusan dunia yang mendesak yang harus kita tunaikan, baliknya ke masjid lagi. Jadi from masjid to masjid, back to masjid, from masjid keluar, habis itu back to masjid. Insya Allah. Mari kita mulai coba. Lihat nanti rasakan. Kalau udah rasakan nikmat spiritualnya, nikmat ruhaninya, insya Allah kita akan berazam, nggak akan kita tinggalkan amal itikaf ini sepanjang kehidupan kita sampai Allah memanggil kita. Insya Allah. Mudah-mudahan semua di sini dikasih Allah kesempatan, kekuatan, ya, dikasihkan hidayah juga petunjuk agar kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan kita sukses. Selamat beritikaf. Selamat merasakan indahnya itikaf.
selamat mendapatkan Lailatul Qadar, selamat untuk kita mulai dekat kepada Allah, dan selamat mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah akan kabulkan doa-doa kita. Oh, hikmahnya lagi, doa dikabulkan, dosa diampunkan. Oh, dahsyat. Insya Allah mudah-mudahan. Selamat. Mari kita tempuh 10 hari itikaf ini dengan amal-amal yang terbaik, yaitu itikaf. Ya, bagaimana penjelasan lebih detailnya, apa-apa saja amalnya, bagaimana cara menempuhnya itu semua, kita lanjut pada kajian-kajian berikutnya pada waktu kita sudah dalam itikaf. Ya, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakhamdika, subhanallah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.